Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini karena kita dipertemukan kembali untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah raya pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ialah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini, kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan.
Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita, membawa iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman-Nya. Bila firman Allah menguatkan iman kita, membawa iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau.
kami sudah merendahkan hati kami, dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus urap setiap kami, sehingga kami dapat menerima berkat-berkat-Mu. Karena Roh Kudus yang memimpin, yang membawa kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, biar Engkau rapi secara khusus, sehingga menyampaikan kebenaran firman-Mu dapat diterima dan dimengerti jemaat Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat Tuhan yang kami kasih Tuhan, kenapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Roma? Kalau kita belajar dalam kitab ini bahwa orang-orang Kristen saat itu berada dalam penganiayaan atau persoalan permasalahan dengan orang-orang ada di Roma atau pemerintahan Romawi saat itu. Karena bukan orang Kristen yang menjadi ujung persoalan, namun orang-orang Yahudi yang saat itu merasa dirinya orang Yahudi, yang merasa dirinya lebih daripada bangsa-bangsa lain. Dan sehingga masalah makanan dipersoalkan. Sehingga disitulah ada persoalan di mana pemerintahan Romawi, orang-orang Yahudi harus diusir dari tempat itu. Disitulah pemerintahan menganggap bahwa orang-orang Kristen itu berhubungan atau bisa bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, sehingga mendapatkan imbas atau mendapatkan persoalan yang dianggap itu persoalan sama di antara orang Yahudi dan orang Kristen. Sehingga Paulus menulis surat supaya tetap beriman kepada Tuhan, menunjukkan kebaikan oleh Tuhan, menunjukkan oleh pemerintahan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah. Roma pasal 5 ayat 1-8 merupakan bagian dari penjelasan Paulus mengenai pembenaran karena iman. Penjelasan ini sengaja diangkat oleh Paulus kepada jemaat di Roma, mengingat adanya masalah dalam
relasi antar jemaat Tuhan di Roma yang umumnya bukan orang Yahudi dengan orang-orang Yahudi. Persoalan yang dimaksud berawal dari sikap buruk yang terima oleh orang-orang Yahudi dari pemerintahan dan masyarakat di kota Roma, sebagaimana tercermin melalui peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Roma di zaman Kaisar Claudius. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 2, disitulah juga diungkapkan persoalan-persoalan sikap buruk pemerintah dan masyarakat di kota Roma terhadap orang-orang Yahudi, kemungkinan dilatar belakangi oleh sikap orang Yahudi sendiri yang kerap kali menganggap dirinya lebih unggul dibandingkan orang-orang bukan Yahudi, serta seringkali mempersoalkan hal-hal yang menimbulkan kekisruan di masyarakat. Masalahnya merebutkan soal makanan haram atau halal, serta hal-hal yang menurut masyarakat di Roma bukanlah hal yang penting. Sikap buruk terhadap orang-orang Yahudi di kota Roma ini berimbas kepada orang-orang Kristen yang dianggap memiliki hubungan dengan komunitas-komunitas Yahudi, karena kekristenan pada waktu itu dianggap bagian dari kumpulan orang-orang Yahudi atau orang-orang yang simpatik dengan agama Yahudi. Akibatnya orang-orang Kristen mengalami kesusahan yang sesungguhnya adalah imbas dari sikap kurang simpatik masyarakat Yahudi di kota Roma. Kondisi ini bisa membuat orang-orang Kristen di kota Roma juga berlaku buruk terhadap orang-orang Yahudi yang ada di sana. Oleh sebab itu, sebagai orang Rasul Kristen yang namanya Paulus tampaknya merasa malu atau perlu menyurati jemaat di Roma untuk mengantisipasi agar mereka tidak ikut-ikutan berlaku buruk terhadap orang-orang Yahudi, sekaligus tentu saja melindungi sesamanya orang Yahudi, mengingat Paulus memiliki sikap nasionalisme sebagaimana terungkap di dalam Roma pasal 8 pasal 9 ayat yang ketiga. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Antisipasi yang dilakukan oleh Paulus dengan suratnya kepada jemaat di Roma adalah dengan cara membesarkan hati jemaat di Roma yang mengalami kesusahan akibat perilaku orang-orang Yahudi. Di sisi lain, Paulus juga tetap menekankan bahwa meskipun orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menimbulkan masalah, tetapi mereka tetaplah umat pilihan Tuhan. Pilihan Allah atas Israel tidak berubah. Ketidakpercayaan Israel kepada waktu itu justru merupakan jalan masuk bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk menerima keselamatan. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen di Roma diharapkan tidak berlaku buruk terhadap orang-orang Yahudi sebagaimana pemerintah yang masyarakat di kota Roma lainnya. Salah satu tema yang diangkat oleh Paulus untuk membesarkan hati jemaat di kota Roma adalah pembenaran karena iman, serta hasilnya yang dibahas di pasal 3 sampai pasal 5. Di situ mereka diajak untuk meyakini bahwa Allah sesungguhnya telah membenarkan mereka seperti Allah juga membenarkan Abraham ketika mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah. Hasil pembenaran karena iman dinyatakan melalui hidup dalam
pendamaian dengan Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan iman juga maka orang-orang Kristen memiliki hidup yang penuh pengharapan, termasuk ketika mereka atau berada dalam kesengsaraan. Dalam hal ini Paulus sesungguhnya sedang menanti orang-orang Kristen di kota Roma untuk tidak mengeluhkan kesusahan yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang Yahudi. Paulus bahkan mengajak mereka melihat kesungguhan hidup secara positif, yaitu sebagai alat bagi mereka untuk memperkuat pengharapan hanya kepada Allah. Kesengsaraan hidup yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain tidak boleh membuat mereka terjebak ikut-ikutan perilaku buruk. Itulah sebabnya Paulus dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai 7 mengingatkan jemaat di kota Roma untuk tunduk kepada pemerintah sebagai tanda bahwa mereka adalah warga yang baik, yang tidak main hakim sendiri terhadap orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan. Itu adalah kewenangan pemerintah. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, disitulah Paulus menasihati jemaat di Roma supaya tidak menjadi batu sandungan, supaya jemaat di Roma menjadi berkat, bisa memberitakan Injil dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus mengharapkan supaya jemaat di Roma tetap mengharap pada Tuhan dan penuh iman bahwa Tuhan menolong, akan memberikan kelepasan atau memberikan jalan keluar dalam persoalan itu. Yang terutama Paulus menasihatkan supaya jemaat di Roma tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Disitulah ada persoalan itu membawa iman kita semakin matang, semakin mengerti bahwa Tuhan itu campur tangan dalam persoalan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami persoalan yang saat ini sangat berat, ya, corona yang mengakibatkan sendi-sendi ekonomi, di mana banyak orang-orang yang PHK. Jemaat Tuhan juga yang saat ini mengalami juga, yaitu cara penghasilan tidak seperti sebelum corona itu ada. Tetapi marilah tetap kita beriman pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan solusi bagi kita dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh Kudus, karena kita berharap pada Tuhan tidak dikecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Allah itu mengasihi kita, yang dicurahkan di dalam hati kita, itu Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan kalau kita penuh iman dan pengharapan pada Kristus. Tuhan tak pernah berubah, walaupun suasana semuanya berubah. Kita tahu semua merasakan segala sesuatu yang kita hadapi, semuanya berubah. Yang dulu bisa rangkulan, bisa salaman, bisa bergandengan tangan, dan bisa berkumpul bersama-sama, semakin banyak semakin baik. Tapi sekarang berbeda. Tetapi marilah tetap kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan.
karena Roh Kudus yang memimpin kita akan memberikan jalan keluar bagi kita. Puji nama Tuhan, bila firman Allah menjadi berkat bagi kita semua jemaat Tuhan yang kami kasih. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Allah ini semakin hari semakin dewasa, semakin kita banyak tantangan dan persoalan, marilah kita tetap menghadap pada Tuhan dengan penuh iman. Sekali lagi Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas firman-Mu melalui Paulus yang Kau pakai, yang Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus yang Kau panggil, sehingga Paulus menasihati jemaat di Roma supaya tetap setia kepada pemerintah, taat kepada pemerintah, bahkan lebih taat kepada Tuhan, beriman pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Karena berharap pada Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi ini. Bila jemaat Tuhan boleh mendengar dan boleh diteguhkan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan Tuhan. Tuhan tak pernah berubah. Walaupun suasana berubah, semuanya berubah, dunia ini bisa berubah, tapi kasih karunia dalam nama Yesus tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang setia, yang berkati kami oleh firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan dan di saatnya kita akan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita kembalikan apa yang dipilih Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita akan iringi dengan satu pujian berkat demi berkat-Mu.
persembahan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersatu hati untuk berdoa menyerahkan persembahan kehadirat Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, dan Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang memberi. Berkatilah dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kehidupan pribadinya Tuhan, dalam setiap pertaniannya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberikan persembahan dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Terimalah persembahan kami Tuhan. Doa ini diserahkan ke tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Bila Tuhan berkati jemaat Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri dalam ibadah raya pagi ini. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan mohon berkat Tuhan untuk sepekan di dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan beserta kita Bapa dalam nama Yesus dan Roh Kudus sampai Maranatha. Bapa terima kasih.